Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita awali pembacaan pada siang hari ini dengan berdoa, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hadir? Alhamdulillah, semua bisa melaksanakan tugas kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Amin. Allahumma Amin. Juga untuk menyemangati pembelajaran pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. DJ-nya Afika. Silakan masuk. Dari Sabang sampai Merauke berjejer bola-bola, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih kepada anak sekalian. Selanjutnya, kamu sudah pernah makan ikan? Sudah pernah makan babi? Belum. Ya, karena apa? Hewan yang ada itu dikelompokkan jadi dua. Ya. Ada hewan yang halal, ada hewan yang haram. Ya. Siapa yang sudah pernah makan daging? Daging. Tahu daging? Daging apa? Daging sapi. Hampir semua ya. Sudah pernah makan ikan? Apa sih bedanya ikan dengan daging? Kita kandel. Kalau daging itu diambil dari hewan ternak. Tapi kalau ikan itu biasanya hewan yang hidup di air, ya. Hewan yang hidup di air. Sekarang kita akan mempelajari binatang yang halal untuk dimakan. Ya. Binatang yang halal untuk dimakan. Silakan kamu membentuk kelompoknya, berhitung dari 1, 2, 3. Ya, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Terus anak putra 1, 2, 1, 1. Silakan berkelompok. Ya, seperti tadi juga nama ya putra. Silakan berduduk menurut kelompoknya masing-masing. Adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan kaum dari binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengkonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal: binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya.
Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal dagingnya. Pertama, binatang ternak yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah, maka harus memperhatikan rukun penyembelihan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih. Ada alat untuk menyembelih, alat harus menggunakan pisau yang tajam. Menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti gandang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut dan air tawar, hati, dan limpa. Bangkai ikan dan belalang, adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpa, jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpa. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal: menyehatkan badan, terhindar dari penyakit, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghindarkan diri dari larangan Allah dan perbuatan dosa, mencerdaskan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar mengenai binatang halal. Nah, sekarang tadi kamu sudah menonton video ya. Sekarang kamu kerjakan apa yang tertulis pada kertas ini ya, sesuai dengan kelompoknya. Mungkin antara kelompok 1 dan 2, 3 itu berbeda tugasnya. Tidak usah dimasalahkan ya. Yang ini kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tulis kelompoknya, nama kelompok sesuai dengan kelompok tadi ya. 1, 2, 3 ya. Terus untuk putra 4 dan 5. Ya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Untuk selanjutnya mempresentasikan, tidak usah banyak-banyak, nanti sebutkan sesuai dengan tugas kamu. Silakan dari kelompok 1. Yuk, bisanya siapa? Salah satu maju ya. Dibacakan nama apa? Sujin ya. 1 apa? Disebutkan tugasnya apa? Ini dia. Ya. Ya, cukup tepuk tangan untuk kelompok 1. Cukup banyak sekali ya. Ikan hidup di air. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2.
Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Hasil kelompok 3. Ya. Ya, masih banyak yang lain ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kelompok 4. Ungkap. Ya. Ya, boleh. Masih banyak yang lain? Masih banyak yang lain? Masih. Nah, untuk kelompok 4. Ya, saya tadi sudah selesai untuk presentasi dan masing-masing termasuk bagus ya. Kemudian urusannya adalah evaluasi. Nanti kamu mengerjakan menulis nama dan nomor absen. Silakan kerjakan dengan cermat. Selesai langsung. Sudah? Koreksi. Sudah hitung? Coba siapa yang betul semua? 1, 2, 3. Salah satu 6. Salah 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah 3 4. Ya, dengan tadi untuk pembelajaran tentang binatang yang halal ya, kita besok dilanjutkan untuk pelajaran akan datang yaitu binatang haram ya. Kita akhiri bersama-sama dengan berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari tadi saya sudah memperhatikan cara mengajar Bapak Sanidan. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa sedikit catatan. Oke. Yang pertama, persepsi sudah bagus. Kemudian dalam mengatur manajemen kelas juga sudah bagus. Kemudian menyampaikan materi sudah cukup jelas. Ada video juga yang menjelaskan tentang materi secara rinci. Dalam memberikan penguatan kepada peserta didik, tadi masih perlu diintensifkan lagi. Kemudian yang terakhir itu menganalisis sudah dilakukan, itu ada sedikit tambahan. Kegiatan tindak lanjutnya itu tadi saya lihat itu belum tersampaikan. Ya, Apabila siswa itu sudah paham, siswa diberi pengayaan. Ya, contohnya untuk mencatat binatang yang ada di lingkungan sekitar. Bagi yang nilainya masih kurang, mungkin siswa itu disuruh mengerjakan lagi soal yang tadi. Ya, mungkin itu refleksi dari saya. Apabila ada salahnya kami mohon maaf yang seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.